Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Prihatina Yati, SENM. Hari ini saya yang bernama Idam Fakih, kelas AB1, akan mempresentasikan tugas individu saya yaitu talent planning. Apa itu talent planning? Talent planning adalah memperkenalkan konsep pentingnya mengelola bakat dalam suatu organisasi. Ini mencakup gambaran umum tentang bagaimana perencanaan bakat membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendahuluan ini juga bisa membahas alasan mengapa talent planning menjadi aspek krusial dalam konteks persaingan global dan perubahan konstan di pasar. Dan pengertiannya adalah sebagai berikut yang saya tadi sudah jelaskan. Dan untuk materi-materi yang saya akan jelaskannya yaitu pentingnya talent di planning di perusahaan, bagaimana kerja talent planning, fokus dalam talent planning, dan merancang talent planning untuk perusahaan. Yang pertama, pentingnya talent planning. Talent planning memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Di dunia tenaga kerja dan manajemen human resource, perubahan dapat terjadi dengan cepat. Sebagai contoh, seorang anggota tim bisa saja memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Ketika situasi seperti itu terjadi, dapat menjadi tantangan bagi tim, manajemen, atau bahkan seluruh perusahaan untuk beradaptasi. Karyawan yang pergi mungkin memiliki keahlian atau kompetensi yang unik dan tidak dimiliki oleh banyak orang lain, atau mereka mungkin bertanggung jawab atas tugas-tugas yang signifikan. Dan disinilah perencanaan talenta sangat penting karena dapat membantu perusahaan menghindari kebingungan dengan permintaan mendadak akan talenta seperti ini. Selain itu, ini juga memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang berkompeten dan terlatih, yang dapat segera mengambil alih peran yang ada atau yang baru, dengan lancar dan tanpa kesulitan berarti. Tak hanya itu saja, talent planning juga membantu mengurangi gangguan dan kebingungan serta mengurangi risiko terjadinya kekurangan keterampilan yang signifikan. Yang kedua, bagaimana kerja talent planning? Talent planning proses bekerja dengan beberapa elemen penting di dalamnya. Elemen ini harus dipahami oleh human resource atau bisa kita sebut HR karena akan berpengaruh pada efektivitas strategi perencanaan talenta. Berikut ini elemen penting dalam perencanaan talenta. Yang pertama, analisis tenaga kerja. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan data untuk mengevaluasi kinerja tenaga kerja yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan keterampilan. Menentukan keterampilan dan karyawan mana yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan tenaga kerja, HR dapat menggunakan data ini untuk mengimplementasikan strategi pelatih. Mengimplementasikan strategi mengenai kesenjangan bakat atau keterampilan seperti pelatihan, program pengembangan kepemimpinan, atau melalui rekrutmen. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan talenta di masa depan. Selain membantu menjalankan strategi untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja yang ada, analisis tenaga kerja juga membantu perusahaan mengantisipasi kebutuhan talenta masa depan. Dalam hal ini menarik dan mempertahankan talenta baru. Misalnya jika data menunjukkan bahwa berdasarkan tren saat ini, divisi sales diperkirakan akan tumbuh sebesar 40%, maka SR dapat menentukan bahwa lebih banyak manajer penjualan akan dibutuhkan untuk mengimbangi pertumbuhan bisnis. Prediksi juga digunakan untuk menentukan pergeseran di pasar tenaga kerja, tingkat pergantian karyawan, dan proyeksi pensiun untuk membantu perusahaan mengidentifikasi keterampilan apa yang mereka butuhkan dalam jangka panjang. Tidak ketinggalan, menganalisis tren bisnis dapat mempersiapkan SR untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan yang sudah ada, mempekerjakan staf atau mempekerjakan staf baru, serta mengidentifikasi dengan tepat beberapa banyak peran yang mereka perlukan berdasarkan berbagai data yang diperkirakan. Dan yang ketiga, perencanaan sukses. Succession planning adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memastikan peran eksekutif di perusahaan tidak kosong. Misalnya, jika kepala pemasaran berencana untuk pensiun tahun depan, kandidat baru harus diidentifikasi dan dilatih untuk peran tersebut. Karyawan pengganti mungkin sudah memiliki semua pengetahuan teknis untuk mengisi posisi tersebut. Namun mereka mungkin perlu meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka. Perencanaan suksesi membantu SDM mengidentifikasi karyawan mana yang dapat naik ke posisi senior. Jika karyawan senior keluar,
dan pelatihan apa yang diperlukan untuk membantu mereka narik ke posisi berikutnya. Dan yang keempat, strategi rekrutmen dan hiring. Strategi rekrutmen dan hiring yang tepat memastikan bahwa perusahaan memiliki aliran talenta yang siap digunakan, baik saat terjadinya pertumbuhan bisnis yang cepat atau karyawan yang ada saat ini meninggalkan pekerjaan mereka. Di sini diperlukan peran perusahaan dalam menyediakan berbagai sumber untuk mendukung HR dalam menerapkan strategi perekrutan dan hiring yang inovatif dan berbasis data. Hal ini memungkinkan organisasi untuk merekrut talenta baru dengan cepat dan mengidentifikasi kandidat terbaik yang paling banyak diminati. Dan yang ketiga, fokus dalam talent planning. Talent planning memusatkan perhatian pada 4 aspek kunci. Keempat aspek kunci inilah yang mempengaruhi strategi dalam perencanaan talenta. Berikut ini apa saja 4 aspek kunci tersebut. Yang pertama, biaya. Perusahaan berusaha mengelola pengeluaran mereka terkait dengan tenaga kerja secara optimal dengan menggunakan sumber daya finansial mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan semakin tersebarnya talenta secara global dan portofolio talenta perusahaan menjangkau berbagai negara, merekrut bahkan dari berbagai wilayah dengan paket kompensasi yang lebih kompetitif membantu perusahaan tetap kompetitif dan mampu mengendalikan anggaran biaya. Dan yang kedua, demografi. Karyawan yang menua dan pensiun serta keterampilan yang tidak lagi relevan bisa menjadi tantangan bagi perusahaan jika tidak ada rencana yang memadai. Talent planning bertujuan untuk mengembangkan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk reskilling dan memperbarui keterampilan karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan. Yang ketiga, manajemen. Mempertahankan dan pengembangan bakat terbaik di perusahaan merupakan tugas yang menantang. Perencanaan talenta berfokus pada mempertahankan karyawan berprestasi tinggi dan dengan menciptakan jalur suksesi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menggantikan manajemen senior dan eksekutif ketika mereka siap untuk mengambil peran yang lebih tinggi. Yang keempat, fleksibilitas. Melalui talent planning, perusahaan dapat lebih baik mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, serta memberikan kesempatan baik bagi bakat-bakat di dalam perusahaan. Melainkan talent planning juga tidak ada satu formula baku yang memastikan talent planning berjalan lancar. Sebaliknya, yang bisa dipastikan menghasilkan strategi talent planning yang baik adalah keluasan mengubah strategi setiap kali dibutuhkan. Di bawah ini ada 7 langkah yang bisa menjadi pegangan perusahaan untuk memulai talent planning di perusahaan. Pola kerja tradisional yaitu semakin berkurangnya relevasi karyawan sekarang menilai fleksibilitas dan inovasi perusahaan serta di jalur karir mereka. Dan yang ketiga, membuat program pengembangan. Terkait dengan analisis sumber daya manusia yang ada, kalau memang tidak ada anggaran untuk menambah karyawan, maka opsi alternatifnya adalah memaksimalkan potensi karyawan yang ada. Hal ini bisa dilakukan melalui program mentoring and coaching. Program pengembangan bukan hanya bisa diberikan untuk menambah keterampilan, namun juga sebagai cara promosi kepada karyawan terbaik. Hal ini bisa jalan untuk naik ke posisi yang lebih senior. Melahirkan pemimpin internal bisa salah satu strategi talent planning yang mesti diagendakan. Yang keempat, melibatkan karyawan. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, talent planning juga termasuk upaya untuk mempertahankan karyawan. Hal ini bisa diwujudkan dengan menyediakan dukungan untuk pertumbuhan karir masing-masing karyawan. Misalnya dengan kesempatan mendapatkan promosi yang lebih cepat. Yang kelima, memotivasi karyawan. Dalam semua program talent planning ini, ujungnya adalah memastikan kinerja karyawan tetap produktif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memotivasi karyawan adalah dengan membuat struktur jabatan. Hal ini memastikan karyawan untuk mencapai target karena ada jenjang karir yang bisa dikejar. Yang keenam, mempertahankan karyawan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah tingginya turnover rate. Karyawan cepat masuk namun juga cepat berganti. Dengan talent planning yang baik, mestinya ada strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi turnover rate sehingga karyawan bisa lebih lama bertahan di perusahaan. Dengan karyawan bertahan lebih lama, akan lebih hemat biaya rekrutmen dan juga tentu progres perusahaan tidak perlu berhenti sejenak karena ada pos yang kosong. Beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mempertahankan karyawan adalah dengan memberikan insentif yang kompetitif. Hal ini berupa gaji, jenjang karir, maupun bonus kinerja. Selain itu, jangan lupa juga untuk memperhatikan kesejahteraan jiwanya. Yang ketujuh, menempatkan karyawan. Dengan upaya-upaya yang dilakukan sebelum perusahaan ini memastikan mendapatkan kandidat terbaik berada di pos yang paling sesuai. Hal ini bisa dilihat dari analisis mengenal karyawan dan analisis kebutuhan perusahaan. Yang perlu dilakukan adalah merancang kebijakan yang bisa membuat mobilitas karyawan baik ke samping maupun ke atas menuju jabatan lebih senior dengan lebih mudah.
Dengan begitu, kalaupun ada kebutuhan untuk karyawan pindah posisi, tidak ada kesulitan karena aturan perusahaan sendiri. Beberapa tantangan umum dalam planning meliputi perubahan kebutuhan bisnis. Ketika organisasi berkembang atau berubah strategis, menyesuaikan kebutuhan bakat dengan perubahan ini bisa menjadi tantangan. Yang kedua, pemilihan bakat yang tepat. Yang ketiga, retensi bakat. Yang keempat, keterbatasan sumber daya alam. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam presentasi yang saya jelaskan tadi adalah dalam planning merupakan proses yang krusial dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan bakat individu untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini melibatkan strategi jangka panjang untuk menarik, mempertahankan, dan mengelola bakat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kesimpulannya, dalam planning penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan perusahaan. Dalam planning menyoroti bahwa perencanaan bakat adalah elemen kunci dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia. Melalui identifikasi pengembangan dan pemanfaatan bakat secara efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja, daya asing, maksud saya daya saing, dan ketahanan jangka panjang mereka di pasar. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya investasi dalam pengelolaan bakat untuk mencapai kesuksesan dan pertumbuhan berkelanjutan. Demikian saya saja materi individu RPL saya sebagai Ida Fakih kelas AB 1 semester 3 pada Ibu Priyatini Jati SEMM. Sekian, terima kasih.